Piala Kemerdekaan 2025 akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2025. Halo teman-teman semua, salam olahraga dan salam semangat untuk seluruh pecinta bola di Indonesia serta para pemain usia dini di SSB seluruh Indonesia. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, bersemangat, dan selalu dilimpahkan rezeki. Amin ya. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang lebih dari sekedar kalah dan menang, meraih juara atau tidak. Kita akan bicara tentang semangat, tentang perjuangan, tentang anak-anak muda yang menjadi harapan bangsa, yakni Timnas Indonesia U17. Kita tidak kalah, kita sedang belajar dari mereka yang sudah lebih dulu menang. Ada momen dalam hidup ketika kita berdiri di tengah lapangan, peluh menetes, sorak-sorai mereda, dan papan skor tak berpihak. Tapi justru di saat itulah karakter kita diuji. Bukan soal menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita merespons kenyataan. Laga Indonesia U17 melawan Mali bukan sekedar pertandingan, itu adalah cermin yang menunjukkan bahwa untuk menjadi juara kita harus belajar dari sang juara. Mali datang dengan disiplin, strategi, dan ketenangan. Mereka menunjukkan bahwa kemenangan bukan hasil instan, tapi buah dari proses panjang. Dan bagaimana Indonesia U17? Kita menunjukkan semangat. Indonesia menunjukkan semangat. Indonesia menunjukkan keberanian. Indonesia menunjukkan bahwa kita siap belajar. Karena bangsa yang besar bukan yang selalu menang, tapi yang berani bangkit, berani berubah, dan berani bermimpi lebih tinggi. Hari ini kita tidak kalah, kita sedang ditempa, kita sedang dibentuk. Dan suatu hari nanti kita akan berdiri di podium yang sama, bukan sebagai penonton, tapi sebagai juara. Apa yang membuat Mali juara? Juara bukan hanya soal menang, tapi soal bagaimana mereka bersiap untuk menang. Mali U17 datang bukan dengan kesombongan, mereka datang dengan ketenangan, dengan strategi, dengan disiplin. Mereka tahu kapan harus menyerang, kapan harus menunggu, dan kapan harus menekan. Lihat bagaimana mereka membangun serangan, tidak terburu-buru, tidak panik. Mereka bermain seperti sudah tahu hasilnya, karena mereka percaya bahwa proses yang mereka jalani. Zoumana Ballo dan Seydou Dembélé bukan hanya pemain cepat, mereka adalah simbol dari kerja keras dan latihan yang konsisten. Mereka tahu posisi, mereka tahu ruang, mereka tahu waktu. Dan yang paling mengejutkan di antara para pemain Mali, ada satu nama yang mencuri perhatian, yaitu Aboubakar Siriki Kamara, bek tengah berusia 14 tahun. Ya, 14 tahun, tapi sudah dipercaya masuk skuad utama Mali U17. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras, disiplin, dan mental juara yang ia tunjukkan sejak dini. Pelajaran besar yang bisa diambil ya, usia bukan penghalang. Kalau kamu punya semangat, kerja keras, dan karakter, dunia akan membuka pintunya lebih cepat. Kita melihat Mali bukan sebagai lawan, tapi sebagai guru. Karena dari mereka kita belajar bahwa kemenangan bukan hasil instan, tapi peluang dari kesabaran, disiplin, dan pengulangan. Kalau kita ingin jadi juara, kita harus belajar dari cara juara berpikir, berlatih, dan bertanding. Kelemahan kita merupakan titik awal perubahan. Kita tidak gagal kalau sedang dibentuk, kita memang sedang dibentuk. Indonesia U17 menunjukkan semangat luar biasa, tapi kita juga harus jujur, ada celah yang harus diperbaiki ketika melawan tim-tim sebelumnya sepertinya kita itu tim yang solid, namun melawan tim seperti Mali, kita diuntungkan. Mengapa? Kita jadi mengetahui kelemahan kita melawan tim kuat sekelas tim-tim di Piala Dunia nanti. Transisi bertahan Indonesia U17 yang lambat, distribusi bola yang belum stabil, serangan balik yang belum tajam. Tapi justru disitulah harapan tumbuh. Karena kelemahan bukan akhir, kelemahan adalah awal dari perubahan. Kita punya potensi, kita punya semangat, kita punya generasi yang siap belajar. Dan setiap kesalahan di lapangan adalah pelajaran yang mahal, pelajaran yang akan membentuk karakter, bukan hanya teknik. Pelajaran besar yang bisa diambil di sini adalah jangan takut pada kekurangan. Takutlah kalau kita berhenti belajar. Sosok inspirasi adalah pemain Mali dan kiper Indonesia, yaitu Dembélé, dan dari Indonesia adalah Dafa. Pahlawan sejati bukan selalu menang, tapi yang berani berdiri saat dibutuhkan. Dafa Al-Ghassemi, kiper muda Indonesia, tampil luar biasa.
menepis peluang emas, tetap tenang di bawah tekanan. Meski kebobolan, dia menunjukkan karakter yang kuat. Dia bukan hanya menjaga gawang, dia menjaga harapan. Sementara Dembele dari Mali mencetak gol spektakuler. Tapi lebih dari itu, dia mengatur tempo, dia memimpin, dia menjadi contoh bahwa kecerdasan di lapangan lebih penting dari sekadar kecepatan. Dua sosok ini mengajarkan kita bahwa kepemimpinan bisa lahir dari siapa saja, dan dari yang menjaga di belakang, dari yang menyerang di depan, dari yang berani mengambil tanggung jawab. Pelajaran yang bisa diambil di sini adalah kepemimpinan bukan soal posisi, tapi soal aksi. Coach Nova dan mimpi besar ke Piala Dunia. Ya, tim Indonesia U17 bukan hanya peserta, mereka adalah pejuang. Coach Nova Arianto tidak melihat kekalahan sebagai akhir, ia melihatnya sebagai batu loncatan. Ia tahu untuk bersaing di Piala Dunia U17, kita harus lebih dari sekadar siap. Kita harus lapar, kita harus berani, kita membentuk tim bukan hanya dengan taktik, tapi dengan karakter. Ia menanamkan mental juang, ia membangun fondasi dari semangat, disiplin, dan kebersamaan. Karena Piala Dunia bukan tentang tampil, tapi tentang membuktikan bahwa Indonesia bisa, bahwa kita punya anak-anak muda yang siap bersaing, siap berlari, siap berjuang. Pelajaran yang bisa diambil di sini adalah mimpi besar butuh persiapan besar, dan kita sedang menuju ke sana. Timnas Indonesia U17 telah menunjukkan bahwa mereka bisa terbang, mungkin belum tinggi, tapi mereka sudah lepas landas. Dan tugas kita adalah menjaga angin di bawah sayap mereka. Mari kita terus dukung Timnas Indonesia U17. Mari kita bangga menjadi bagian dari bangsa yang terus berjuang. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang hebat, tapi tentang masa depan yang sedang dibentuk oleh anak-anak muda yang luar biasa. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya, di event berikutnya. Tapi semangat, tetap positif, dan tetap percaya Timnas Indonesia U17 akan terbang lebih tinggi. Sampai di event yang lain, salam